Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Putri Rahmawati dari kelas PM2A akan mempresentasikan materi mengenai esensi hubungan iman, Islam, serta ihsan. Yang pertama mengenai iman. Iman secara bahasa itu artinya percaya. Nah, sedangkan menurut istilah, iman itu artinya meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkannya dengan lisan, dan mengamalkannya atau mengimplementasikannya dalam perbuatan. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Untuk yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini berarti mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat-sifat wajib yang harus kita ketahui, serta sifat zaiz, ataupun dapat kita lakukan dengan mengetahui 99 Asmaul Husna yang terdapat di dalam Al-Quran. Untuk yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah itu dilakukan dengan mempercayai dan meyakini bahwa malaikat itu memang ada. Meskipun kita belum pernah mendengar suaranya ataupun belum pernah melihatnya. Yang selanjutnya, yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah ini kita lakukan dengan mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menurunkan kitab kepada para utusannya. Nah, dan kitab ini itu sebagai pedoman, petunjuk kebenaran, baik itu untuk di dunia maupun untuk di akhirat. Selanjutnya, iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul-Rasul Allah ini dilakukan dengan mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah benar-benar menurunkan Rasulnya kepada suatu masyarakat, dan kita selaku umatnya dituntut untuk mengikuti cara-cara atau ajaran-ajarannya. Kemudian yang kelima, iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat ini dilakukan dengan mempercayai dan meyakini bahwa suatu hari pasti kehidupan di alam semesta ini itu akan berakhir atau akan musnah. Dan setelah itu manusia akan dibangkitkan kembali dari kuburnya dan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan diputuskan manusia itu masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Kemudian yang terakhir, iman kepada qada dan qadar Allah. Iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilakukan dengan mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menetapkan takdir bagi setiap umat manusia di seluruh dunia ini, baik dari segi hal-hal yang positif maupun dari segi hal-hal yang negatif. Kemudian yang selanjutnya mengenai Islam. Nah, Islam menurut bahasa itu artinya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang selanjutnya mengenai Islam. Islam itu secara bahasa artinya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti segala perintah-perintah Allah
dan menjauhi segala larangannya. Islam itu memiliki 5 rukun. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat ini merupakan sebuah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah yang harus disembah, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu merupakan utusannya. Yang kedua, mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, zakat. Menunaikan zakat merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, di mana dengan zakat ini kita dituntut untuk saling berbagi kepada orang-orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan. Kemudian yang keempat, puasa. Melaksanakan puasa juga merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan puasa ini mengajarkan kepada kita bagaimana rasanya menahan lapar, menahan haus. Kemudian yang terakhir ada menunaikan haji. Jadi menunaikan haji itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan bagi orang-orang yang mampu untuk menunaikannya. Kemudian yang selanjutnya mengenai ihsan. Ihsan artinya secara bahasa yaitu berbuat baik atau kebaikan. Dan menurut istilah, ihsan itu berarti perbuatan yang baik yang dilakukan oleh seseorang dengan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dilakukan seakan-akan ia melihat Allah. Bila tidak bisa dilakukan, maka sesungguhnya Allah pasti melihatnya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu mengenai hubungan antara iman, Islam, serta ihsan. Antara iman, Islam, dan ihsan, ketiga ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi dalam pelaksanaannya juga, iman itu suatu keyakinan yang menjadi dasar dari akidah seseorang. Nah, keyakinan yang tadi itu harus diwujudkan atau diimplementasikan melalui pelaksanaan dari kelima rukun Islam. Dan untuk melaksanakan kelima rukun Islam tersebut dengan baik serta harus ikhlas, dengan cara ihsan yang harus dilakukan mengikuti cara-cara atau ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Nah, iman itu letaknya pada hati. Kemudian Islam itu letaknya pada amal perbuatan. Kemudian letak ihsan itu ada pada hati dan ada pada amal perbuatan. Nah, maka dari itu antara iman, Islam, serta ihsan itu merupakan satu kesatuan yang saling berikatan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.